Assalamualaikum. Hei, apa kabar? Lelah ya? Ketika hidup seperti dikejar-kejar dan menjadi ajang perlombaan. Mungkin memang ada yang seusia dengan kita dan sudah begitu besar karyanya. Mungkin ada juga yang dulunya sama-sama belajar, tapi langkahnya sudah jauh sampai sulit dikejar. Memang tidak akan ada habisnya jika ngomongin pencapaian orang. Akan sangat lelah jika terus membandingkan diri kita dengan orang lain. Gak masalah kok ketika belum menjadi apa-apa. Karena hidup bukan ajang balapan. Asalkan mau berjuang tanpa tapi dan tanpa nanti, dan fokus untuk meraih ridho ilahi, itu jauh lebih berarti. Dan nyadar gak sih? Antum sudah melakukan sesuatu yang insya Allah sangat Allah ridhoi. Iya, di tahun 2021, Antum bersama 17.268 wakifin dan wakifat lainnya telah berwakaf sebanyak 59.305 kali. Dan kita semua berhasil mengumpulkan 29.731.000.000 untuk pembangunan Madrasah Al-Fatih Situ Daun. Antum tahu, sudah lebih dari 6 bulan sejak madrasah yang kita bangun berdiri, Al-Quran terus dibacakan, zikir terus didawamkan, ilmu terus dikaji dan dimasukkan ke dalam hati para santri. Masya Allah, antum luar biasa. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa cinta, ada hadiah spesial dari wakafinAja.id untuk antum, yaitu sebuah kajian ilmu berseris 1 bulan full, Better Than Yesterday, eksklusif on ilmuinaja.id. Segera klik Ilmuin Aja. Assalamualaikum. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Gugurkan dosa dengan salam-salaman. Tingkatkan pahala dengan perbanyak amal. Bekerja jangan asal-asalan, nanti hasilnya tidak maksimal. Masya Allah. Alhamdulillah bertemu kembali bersama kami. Saya Faiz Sanad, pelayan ilmu yang akan menemani antum menyelami lautan ilmu di ilmuinaja.id. Para pencari ilmu sekalian, di episode Better for Wealth yang terakhir, kita tahu bahwa seorang muslim dalam segala amalnya harus tahu kenapa dia bekerja, untuk apa dia melakukannya. Karena betapa banyak amal kecil menjadi besar karena niatnya, dan betapa banyak amal besar menjadi kecil karena niatnya. Lalu setelah why, ada satu etika penting yang juga harus kita pegang kuat-kuat. Etika apalagi yang harus kita tahu? Etika ini tidak kalah penting ketimbang etika sebelumnya. Etika apa itu? Daripada kita bingung dan bertanya-tanya, lebih baik kita dengarkan langsung dari guru kita, Ustadz Fitrian Kadir LC Hafizahullah Ta'ala. Namun sebelum kita dengarkan sajian ilmu, seperti biasa izinkanlah kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada QurbaninAja.id yang telah mendukung terselenggaranya serial ilmu Better Than Yesterday ini. Yang mau pesan hewan kurban, langsung aja di QurbaninAja.id. QurbaninAja.id bukan berkurban biasa. Terima kasih juga kepada Haizum Indonesia, Habba Indonesia, Wakaf Karim. Kami ucapkan jazakumullah khairan karena telah menyiapkan pakaian yang nyaman dan simple tapi elegan dalam serial ilmu Better Than Yesterday ini. Pencari ilmu yang ingin ngaji dengan pakaian simple dan elegan sekaligus nyaman, miliki segera Habba Indonesia, Haizum, dan Wakaf Karim. Baik, para pencari ilmu, tak lupa juga kami ingatkan yang mau umroh di Ramadan ini atau bulan Syawal nanti, yuk berangkat bareng-bareng dengan Saibah Tour and Travel. Pesan aja langsung di umrohinaja.id. Baik, kita akan mulai kajian malam ini, dan malam ini kita tidak akan simak sendiri. Insya Allah kita akan kedatangan tamu istimewa yang akan ikut bersama pencari ilmu semua dalam menyimak ilmu malam ini, yang sangat menginspirasi banyak anak muda, menginspirasi umat Nabi Muhammad SAW. Insya Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keistiqomahan untuk beliau dan juga untuk istri serta anak keturunan beliau. Insya Allah semoga beliau, istri beliau, anak keturunan beliau semuanya diberikan keistiqomahan hingga semuanya nanti berkumpul di negeri akhirat kelak. Insya Allah. Tak perlu banyak lama, insya Allah kita akan ditemani bersama saudara kita, Akhi Karim, Akhi Fatur. Mas Fatur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, sehat hari Senin ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Keluarga, anak sehat anak? Alhamdulillah. Sehat-sehat semua sekeluarga insya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Insya Allah kita akan membahas tema yang seru banget pada malam hari, lanjutan tema di episode sebelumnya, Muslim World Ethnic. Tapi sebelumnya, insya Allah kita akan mendengarkan kalimat nasihat yang Allah telah firmankan di dalam ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhi Karim, Akhi Fatur insya Allah kepada saudara kami Akhi Fatur. Dengan segala kerendahan hati, mohon izin dimasukkan ke dalam hati-hati kami ayat-ayat firman Allah Ta'ala. Pada Akhi Fatur, fadhal. Baik, jazakallah khair ini atas kesempatannya. Kita sekarang akan coba mentadabburi surah 25 ayat 52. Ya Allah sampaikan salah satu pesan luar biasa di sini. Surah Al-Furqan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khairan Akhi Fatur yang telah membuka kajian ini di serial Better Than Yesterday, bab Better for Wealth, dengan nasihat yang sangat berharga yang telah Allah firmankan dalam kitab suci Al-Quran. Kalau boleh tahu, kenapa hari ini di episode ini memilih surat ini? Yes. Ini surah 25 ayat 52 ini kita menarik sekali ya untuk kita lihat. Fala tuti'il kafirin, janganlah engkau dengarkan orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir. Wajahidhum bihi, dan kemudian bersungguh-sungguhlah, berjuanglah dengan Al-Quran. Berjuanglah terhadap mereka dengannya. Nah, bihinya itu merujuk ya, atau yang dimaksud bihinya itu adalah dengan Al-Quran. Tidak sampai di situ, diteruskan lagi. Sungguh-sungguhnya itu atau perjuangannya itu diminta bukan perjuangan yang biasa-biasa aja. Bukan perjuangan yang kaleng-kaleng gitu kalau bahasa sekarang ya. Tapi jihad dan kabir. Dengan perjuangan yang besar. Jadi kalau kita lihat ada beberapa sinyal di ayat ini, yaitu pertama, fala tuti'il kafirin. Tentu kita di era ghazul fikr, di era perang pemikiran dan distraksi di mana-mana, kita tidak bisa atau tidak boleh terpengaruh dengan berbagai hal, keburukan-keburukan yang diciptakan oleh orang-orang yang ingkar. Tapi kita tidak cukup untuk diam atau tidak menerima saja, tapi kita diminta untuk berjuang melawan itu. Dengan apa kita berjuangnya? Dengan Al-Quran. Maka kita perjuangkan pemikiran ekonomi, bukan hanya tidak menerimanya, tapi juga memberikan antitesis dengan pemikiran ekonomi, mindset harta berdasarkan Islam, mindset rezeki berdasarkan Islam, mindset kita bicara ekonomi, worldview Islam, gitu. Kemudian ternyata tidak sampai pada berjuang saja, tapi ini yang mungkin akan kita bahas bersama guru kita hari ini. Jihad dan kabir, dimintanya itu perjuangannya yang besar. Jadi ini salah satu sinyal kalau bahasa Ustadz kita itu Muslim work ethics. Kayaknya ini juga jadi Muslim work ethics-nya kita, yaitu jangan kasih kontribusi yang kaleng-kaleng,
tapi kasih kontribusi yang terbaik. Jihadan kabir, perjuangan yang besar. Jihad aja dari kata jahada artinya udah sungguh-sungguh. Ini sudah sungguh-sungguh diminta memperbesar sungguh-sungguhnya. Gitu. Semoga ada hikmahnya dari ayat. Masya Allah. Sudah jihadnya besar lagi kan, Masya Allah. Ini lagi-lagi penuh hikmah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga lisan antum, memberikan taufik selalu kepada lisan antum, kepada diri antum untuk beramal dan mengatakan kata-kata yang baik. Sampai tadi kok bisa pas banget nih, ya kan? Ayat yang dikeluarkannya adalah ayat yang sangat berhubungan sama kajian kita pada malam hari ini. Tak berpanjang kalam, insya Allah kita akan menyambut guru kita, Ustadz Fitran Qadir Hafizahullah Ta'ala. Kepada guru kita, Ustadz Fitran Qadir, kami persilahkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kamu sudah punya penghasilan tapi masih sulit berkurban? Jangan nyesel lagi kayak tahun lalu. Kamu gagal kurban karena kurangnya persiapan. Padahal hewan kurban cuma 2 jutaan. Dan dalam setahun cuma sekali ditunaikan. Nah, mumpung masih sempat, yuk luruskan niat dan kuatkan tekad. Mulai action sekarang dengan mulai menabung hewan kurban di dompet kurban by kurbaninaja.id. Daftar sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Teman-teman para pencari ilmu, para penuntut ilmu yang semoga semua kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat malam semuanya. Semoga semua kita dalam keadaan sehat dan aktivitas kita selama 1 hari penuh ini menjadi keberkahan dan menjadi penggugur dosa kita dan penambah amal kebaikan kita, dan kita berharap amal kita sehari ini memberikan kebaikan untuk hari-hari berikutnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita kemarin di pertemuan yang ke 5 kemarin ya, kita sempat membahas tentang work ethic, etika bekerjanya umat Islam, dan saya coba review lagi, kita simpulkan pada 2 hal. Yang pertama adalah umat Islam itu ketika bekerja, dia punya clear why, dia punya alasan yang jelas, niat yang clear, yang jelas bahwa bekerjanya dia itu adalah sebuah ibadah. Dan ibadah itu turunannya sangat banyak, turunannya luas. Kemudian kita masuk poin kedua, turunan dari ibadah itu adalah hal-hal yang, segala hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Kullu ma yuhibbuhullah wa yardah. Segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi itu adalah ibadah. Dengan kata lain, ketika kita bekerja dan kita ingin desain pekerjaan kita itu menjadi ibadah, tugas kita hanya satu. Kita pastikan pekerjaan itu tidak pada hal yang Allah murkai, atau kita pastikan pekerjaan itu bukan yang haram. Maka itu menjadi bagian dari hal yang Allah ridhoi. Kita sudah mengambil beberapa hadis kemarin, dan insya Allah kita masuk ke pembahasan berikutnya, masih terkait tema yang sama, yaitu tema tentang etika kerja Muslim work ethic yang kedua. Kali ini kita akan membahas tentang etos kerja. Sebenarnya etos kerja umat Islam itu banyak sekali dibahas di Al-Quran ataupun di Sunnah, ataupun kita mengambil dari sirahnya Rasul SAW atau generasi terbaik, dan itu sangat banyak, sangat kaya. Bahkan selama peradaban Islam yang ratusan bahkan ribuan tahun itu penuh dengan orang-orang yang unggulan. Kita bisa mengambil etos kerja mereka di sana. Dan itu akan mungkin bisa menjadi kajian tersendiri, kajian khusus sendiri. Tapi di sini kita akan melihat brief saja, ringkas saja bagaimana etika kerjanya Muslim. Di antara hal yang ingin kita ambil adalah yang kalau kemarin kita bahas 1 dan 2, maka sekarang adalah pembahasan yang ketiga tentang etika kerja Muslim. Ini ada sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Imam At-Tabrani. Bunyi hadisnya, Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Kata Rasul, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai. Idza amila ahadukum amalan, apabila salah seorang dari kalian mengerjakan suatu amal, an yutqinahu, dia itqan dengan pekerjaan tersebut. Hadis ini, sanadnya hadis ini, sebagian ulama mengatakan bahwa kekuatan hadis ini adalah hasan. Dan sebagian lain mengatakan, ada yang mengatakan ini dhaif, tapi ada yang menyebutkan ini hasan. Anyway, kalau hadis hasan ataupun dhaif, ketika kita membahas hadis tersebut untuk
sebuah motivasi, sebuah semangat, maka itu boleh-boleh saja digunakan. Bahkan hadis dhaif, tapi derajat hadis ini adalah hasan. Namun ulama memberikan catatan, sekalipun derajat hadis ini hasan, hadis ini ditopang oleh banyak hadis lainnya yang berderajat sahih, yang berderajat lebih kuat. Di antara hadis lainnya menopang hadis ini adalah Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan ihsan dalam segala hal. Kemudian Rasul katakan, sampai pada hal apabila kamu ingin menyembelih, maka lakukanlah hal yang terbaik dalam hal penyembelihan. Menyembelih itu kan menghabiskan nyawa binatang. Menyembelih hewan untuk dikurban atau akikah ataupun acara makan dan lain sebagainya, disembelih, itu kan menghabiskan nyawanya. Bahkan untuk menghabiskan nyawanya pun Rasul SAW ajarkan kita untuk berlaku ihsan, memberikan amal yang paling baik dalam pekerjaan itu. Maka Rasul ajarkan kepada kita, jika kita menyembelih, maka tajamkanlah parangnya atau pisaunya untuk menyembelih itu, supaya penderitaan yang dirasakan oleh hewan yang disembelih itu tidak terlalu sakit. Jadi Islam mengajarkan ihsan. Kita ini umat Islam diajarkan untuk memberikan yang terbaik dalam setiap hal, bahkan menyembelih yang disembelih adalah hewan itu sendiri. Bahkan perilaku kita terhadap hewan pun harus memberikan yang terbaik. Dan di dalam hadis ini, hadis riwayat Imam At-Tabrani, Rasul, kita ulangi lagi, Rasul mengatakan, Innallaha yuhibbu. Sesungguhnya Allah itu mencintai. Allah itu suka sekali. Allah itu mencintai. Idza amila ahadukum amalan. Jika salah seorang di antara kalian mengerjakan amalan. Dan Rasul katakan, kita perhatikan teksnya, Rasul katakan amalan. Amalan ini kalau dalam bahasa Arab, dalam nahwu, itu disebut nakirah. Nakirah ini berarti unidentified, tidak teridentifikasi. Dengan kata lain, Rasul katakan, jika salah seorang di antara kalian melakukan pekerjaan, amalan apapun itu. Jadi tidak harus amal soleh, amal ibadah, amalan apapun itu, yang penting syaratnya, di syarat yang kedua kemarin, yang penting tidak termasuk bagian yang Allah murkai, itu saja. Jadi ketika kita melakukan amalan apapun, Allah mencintai setiap orang itu. Allah cintai kita, ayyutqinahu. Jika dia melakukan amalan itu, dia itqan di dalam amalan itu. Maksudnya itqan dalam amalan, itqan dalam pekerjaan itu apa? Kata itqan, itu berarti dia benar-benar fokus, kokoh dengan pekerjaannya. Dengan kata lain, dia benar-benar profesional, dia all out, dia memberikan yang terbaik dalam apapun yang dia lakukan. Ini maksudnya. Dan kalau saya diizinkan menggunakan perumpamaan, saya ketika mendengarkan salah satu petinju internasional kelas berat, legendaris, the greatest of all time, kata orang, Muhammad Ali, orang memujinya sebagai orang yang the greatest of all time, dan sebelum dia meninggal dia mengatakan bahwa Tuhan memberi saya sakit ini untuk menjelaskan kepada saya bahwa Allah is the greatest of all time, bahwa Allah lah yang terhebat selamanya, bukan Muhammad Ali ketika dia sakit di akhir usianya Parkinson's. Nah, Muhammad Ali punya kutipan-kutipan yang luar biasa, ucapan-ucapan yang sangat motivasi, itu sampai level yang tinggi, bahkan sampai level yang kita sendiri melihatnya itu sedikit ketawa ya. Nah, ada kalimat yang menarik, dan saya pikir kalimat ini cukup bagus untuk menjelaskan ucapan Rasul bahwa Allah mencintai jika seseorang melakukan pekerjaan, dia itqan dalam pekerjaannya. Kata Muhammad Ali, ini unik ya, saya bahas hadis syarahnya Muhammad Ali. Gak apa-apa, anyway, semua ilmu ketika itu kebaikan, kita ambil dari manapun. Dan ini lebih applicable ketika orang sekarang menjelaskannya itu lebih membumi. Kenapa? Karena ucapan-ucapan ulama dahulu itu kita perlu mencerna supaya kita bisa paham. Maka kita coba turunkan sebumi mungkin supaya kita bisa memahami dengan lebih cepat. Nah, Ali mengatakan, I would have been the world's greatest at whatever I did. Dia bilang, saya akan menjadi yang terbaik di bumi ini dalam hal apapun yang saya lakukan. Jika saya seorang garbage man, jika saya seorang pemungut sampah, maka saya akan menjadi pemungut sampah yang terhebat yang pernah ada. Saya akan kumpulkan sampah lebih banyak, saya akan bekerja lebih cepat, saya datang lebih awal to tell you the truth, kata dia. I would have been the greatest at whatever I've done. Saya sampaikan kepada Anda sejujurnya ini, saya akan memberikan menjadi yang terbaik atas apapun yang saya lakukan. Nah, ini saya ketika membaca ini, wah ini keren ini. Ini harus menjadi mindset setiap anak muda muslim, mindset setiap orang yang bekerja, mindset setiap muslim yang ingin produktif adalah setiap muslim harus menjadi yang terbaik dalam apapun yang dia lakukan. Maka tidak ada amal yang receh di sisi Allah, tidak ada amal yang sepele di sisi Allah. Ketika amalan itu bukanlah amalan yang diharamkan, maka kita benar-benar harus menjadi pakar dalam amalan itu.
Dan kita lihat di dunia, orang yang hebat itu adalah orang yang benar-benar pakar di bidangnya. Muhammad Ali petinju, mungkin dia nggak paham caranya menjahit. Mike Tyson mungkin dia nggak ngerti bagaimana caranya menyanyi, tapi dia petinju, dia paham segala seluk-beluk tentang petinju. Maka muslim yang hebat itu, muslim yang itqan dalam pekerjaannya, ada teman yang kerja di bengkel, dan dia bisa melihat ketika orang perbaiki mobil, motor, dan lain sebagainya, dia bisa melihat mobil itu cukup dengan di starter, dia tahu masalah mobil itu apa, tanpa harus bongkar. Ini bagian dari orang yang itqan dalam amalnya. Dan Rasul katakan di hadis ini adalah, Allah mencintai orang melakukan itu. Allah cintai orang yang melakukan jika dia beramal, apapun amalannya, apapun itu. Bahkan sampai pada level kalau saya pemungut sampah, kalau saya petugas kebersihan, maka saya akan menjadi petugas kebersihan yang paling hebat di seluruh Depok ini, contohnya. Dan itu orang yang Allah cintai. Hari ini kita berikhtiar, ya, berupaya melakukan banyak hal untuk mencari kecintaan Allah. Bahkan di Al-Quran disebutkan itu, orang-orang Yahudi dan Nasrani mengklaim, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh, kami inilah anak-anak Allah, kami inilah kekasihnya Allah. Dan orang-orang banyak mengklaim cintanya Allah dan lain sebagainya. Ternyata cinta Allah itu ada pada hal terdekat kita, pekerjaan sehari-hari. Maka jika kita apapun itu, jika kita adalah orang yang belajar, mahasiswa, maka kita berikan dalam hal terbaik dalam pekerjaan kita. Ketika kita adalah seorang petani, kita berikan terbaik dalam pertanian. Pedagang mungkin terbaik dalam dagang. Seorang karyawan berikan yang terbaik dalam amalan itu. Ini yang saya maksudkan di awal, orang-orang yang terlepas dari semua ikatan adalah orang-orang yang merdeka. Mereka itu orang-orang yang hanya mengikat dirinya kepada Allah saja. Ketika dia ikatkan dirinya kepada Allah, dia jadikan semua pekerjaan kantor yang terlihat rutinitas harian, kerja datang jam sekian, pulang jam sekian, kejar target, project, dan lain sebagainya, itu bisa menjadi bagian yang Allah cintai dengan niat bahwa kita lakukan itu, dan kita itqankan itu, bukan sekedar takut absensi, bukan sekedar takut project, dan lain sebagainya, kita lakukan itu untuk level yang lebih tinggi. Nah, kita perlu tahu ini bahwa ini bagian dari ibadah yang besar, bahwa Allah mencintai itu, kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasul pernah suatu ketika ditanya, seseorang datang kepada Rasulullah SAW. Rasul ditanya, ya Rasulullah, apa itu yang dimaksud dengan muru'ah? Muru'ah mungkin sudah menjadi bahasa Indonesia. Dan sahabat bertanya, menurut engkau, di pandangan engkau ya Rasul, muru'ah itu apa? Dan Rasul menjawab, muru'ah itu adalah al-iffah wal-hirfah. Muru'ah itu ada dua, al-iffah wal-hirfah. Kehormatan kita itu ada pada dua hal. Yang pertama, iffah. Iffah itu artinya menjaga diri dari meminta-minta. Itu iffah. Menjaga diri dari berharap kepada orang lain, ta'ifah. Dan yang kedua adalah al-hirfah. Al-hirfah itu adalah keahlian, skill. Al-hirfah itu keahlian dalam, ketika ulama menjelaskan hirfah itu ada apa saja, ulama menyebutkan hirfah itu keahlian dalam industri, dalam bisnis, dalam skill, perbaikan, dan lain sebagainya. Itu adalah hirfah, segala skill. Dan ketika Rasul ditanya tentang muru'ah itu apa, kehormatan itu apa, kehormatan itu ada dua. Pertama, menjaga diri dari minta-minta kepada orang lain. Dan yang kedua adalah memiliki keahlian. Insyaallah ini Islam mengajarkan bagaimana itqan itu menjadi bagian yang sangat penting dalam agama ini. Dan terakhir saya mengutip ucapan dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah mengatakan, saya ini kalau saya melihat seseorang yu'jibuni, seseorang yang membuat saya takjub, kata Umar, saya pasti menanyakan satu hal. Ketika Umar berkeliling atau melihat lagi mencari calon menterinya, calon pengawal, Umar kan Amirul Mukminin, maka ketika melihat ada orang yang punya kelihatannya ketokohannya bagus, wibawa, keren, dan lain sebagainya, cool lah kelihatannya, dan Umar katakan, pasti saya tanyakan satu hal. Pertanyaannya adalah, alahul hirfah? Apakah dia punya hirfah, punya keahlian sendiri? Jika jawabannya tidak, maka jatuhlah semua ketokohan itu di mata Umar. Ini di mata generasi terbaik, manusia itu adalah orang-orang yang benar-benar punya keahlian. Dan bukan saja keahlian sekedar keahlian, tapi Rasul katakan keahlian yang dia miliki itu bisa mencapai dia mendapatkan cintanya Allah Ta'ala. Ini yang ketiga. Yang keempat itu adalah tentang memaksimalkan proses. Ini hal yang menjadi banyak beban pikiran kita hari ini. Tugas kita sebenarnya adalah untuk maksimalkan proses, sempurnakan ikhtiar itu. Dan kalau kita mau berpikir, maka pikiran kita harus bagaimana saya bisa memberikan ikhtiar yang terbaik pada amal yang saya lakukan. Tapi belakangan,
pikiran kita itu sering diserang dengan resultnya, hasilnya. Jadi kita sering, wah ini hasilnya gimana, hasilnya kita memikirkan hasil sehingga lupa memaksimalkan proses. Dalam Islam, kita dianjurkan untuk mengikhtiarkan proses semaksimal mungkin. Usahakan semua apa yang bisa dilakukan, kita lakukan untuk mendapatkan proses yang terbaik. Itu kuncinya. Caranya bagaimana? Ya kerjakan saja dulu. Kerjakan saja dulu. Allah mengatakan, wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu. Dan katakanlah Muhammad, i'malu, kerjakan dulu. Amalkan dulu, karena satu amalan semoga Allah beri kita petunjuk untuk menuntaskan step-step berikutnya. Maka dalam Islam salah satu etika kerja kita adalah kita berikhtiar untuk maksimalkan proses. Boleh nggak kita mikirin hasil? Boleh-boleh saja, tapi jangan sampai pikiran kita tentang hasil itu membuat kita nggak bergerak untuk mengerjakan proses. Berapa banyak kita memikirkan hasil ke depan belum jelas seperti apa, akhirnya kita nggak jalan-jalan, sibuk ketakutan dengan hasilnya. Yang disebut dengan overthinking hari ini. Overthinking adalah kita pikirkan hal yang belum terjadi. Ada orang nikah, kemudian punya anak, anaknya belum lahir, bahkan anaknya dia udah kepikiran nanti kalau kuliah biayanya gimana. Atau bahkan ada orang yang belum nikah malah dia udah mikirin kalau saya punya anak, kuliahnya anak gimana. Itu kan memikirkan hal yang gak seharusnya kita pikirkan. Kenapa? Karena Allah yang jamin rezeki itu. Allah yang memberi rezeki kita dan anak-anak kita. Itu dua kali Allah sebutkan. Di sisi lain Allah katakan Allah yang berikan rezeki anak-anakmu dan dirimu itu sendiri. Jadi overthinking itulah ketika kita terlalu banyak memikirkan hal yang belum terjadi, kita habis waktu pikirkan, kita nggak gerak-gerak. Tugas kita adalah waqul i'malu, kata Allah, kerjakanlah dulu, amalkan dulu. Pada akhirnya semua itu jangankan anak kita, diri kita sendiri dijamin oleh Allah rezekinya. Tugas kita mengamal. Saya ingin kutip sebuah hadis. Hadis ini cukup panjang, diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, Rasul diperlihatkan tentang umat-umat. Kata Rasul, uridat alayyal umam, diperlihatkan kepada saya itu umat-umat. Jadi dari generasi terdahulu dilihatkan kepada Rasul. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ruhait. Maka ketika dilihatkan kepada saya umat-umat yang banyak itu, maka saya melihat di antara umat yang banyak itu ada nabi, dan bersamaan dengan nabi itu hanya ruhait. Ruhait itu sedikit orang. Tidak sampai 10 orang, nggak sampai 2 digit jumlahnya, cuman mungkin 2 sampai 9 orang. Kemudian wan nabi ma'ahur rajulu war rajulan, dan ada juga nabi yang bersama dengan nabi itu hanya 1 orang atau 2 orang saja. Kemudian Rasul katakan wan nabi walaysa ma'ahu ahad, dan ada juga nabi dan tidak ada 1 orang pun bersamanya. Iz rufi'a li sawadun azimun fadhanantu annahum ummati. Dan ternyata kemudian diperlihatkan juga kepada saya umat yang banyak sekali. Sawadun azim, saking banyak tuh kelihatan hitam semua tuh kepala orang tuh, saking banyaknya. Fadhanantu annahum ummati. Saya merasa, wah itu umatku ya. Kemudian faqila li, maka dikatakan kepada Rasul, hadza Musa wa qaumuh. Bukan, ini yang banyak ini umatnya Musa bersama, yang banyak inilah umatnya Musa bersama nabinya, bersama Nabi Musa. Walakin unzur ilal ufuq, tapi lihat kepada penjuru sana, kata yang mengatakan ini. Bisa jadi Jibril yang mengatakan ini. Unzur ilal ufuq, lihat ke penjuru sana. Fanazartu fa idza sawadun azim, maka aku lihat ke penjuru sana ternyata hitam semua saking banyaknya umat manusia. Faqila li unzur ilal ufuq akhar, maka dikatakan coba lihat penjuru yang lain. Fa idza huwa sawadun azim, dan ternyata hitam semua saking banyaknya umat manusia. Faqila li hadhihi ummatuk, dikatakan padaku inilah umatmu wahai Muhammad. Saking banyaknya umat Nabi Muhammad SAW. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Dan dari mereka ini, dari yang jumlahnya banyak ini, ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab wala azab, tanpa azab. Kemudian Rasulullah SAW minta, Rasul itu sayangnya ke umatnya luar biasa. Rasul nego tuh Jibril. Kata Rasul, mintakan ke Allah supaya dari 70.000 orang umatku yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, setiap 1 orang membawa 70.000 orang. Artinya ada 4,9 miliar masuk surga tanpa hisab. Dan itu dijabah oleh Allah. Maka dari umat Nabi Muhammad SAW ini kita berharap kita semua yang berada di sini menjadi bagian dari yang 4,9 miliar yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dari 4,9 miliar itu 1 udah diambil. Karena ketika Rasul katakan ini, salah seorang sahabat muda, Ukasyah, diri. Kata Rasul, ya Rasulullah, doakan saya bagian dari 4,9 M ini. 4,9 miliar manusia yang masuk surga tanpa hisab. Dan Rasul mengatakan anta minhum, engkau bagian dari mereka. Dan nggak lama datang lagi sahabat angkat tangan lagi di forum itu, angkat tangan dan mengatakan kalimat yang sama seperti Ukasyah. Ud'u Allah ayyaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan juga saya
termasuk bagian dari orang yang masuk surga tanpa hisab. Kata Rasul, sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah sudah mendahuluimu. Kita lihat dalam amal soleh, selisih sepersekian detik saja, itu membuat yang pertama pasti masuk surga tanpa hisab, yang kedua belum pasti. Itu cuma selisih, mungkin selisihnya nggak sampai 5 detik lah. Karena itu kejadiannya dalam satu forum, Rasul katakan ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, setiap satu orang membawa 70.000 lainnya. Ukasyah langsung angkat tangan, bilang, ya Rasulullah, doakan saya termasuk bagian dari mereka. Dan Rasul bilang, engkau termasuk bagian dari mereka. Nggak lama sahabat lain juga angkat tangan, minta hal yang sama. Rasul bilang, sabaqaka Ukasyah, Ukasyah sudah mendahuluimu. Jadi dalam amal soleh itu bersegera itu penting. Karena paling selisih nggak sampai 1 menit ini. Kalau saya tangkap gambaran hadis ini, selisihnya paling cuma beberapa detik, tapi selisih yang hanya beberapa detik membuat Ukasyah masuk surga tanpa hisab, pasti, dan sahabat beliau itu belum pasti bisa masuk surga tanpa hisab. Jaminan bedanya. Poin yang ingin saya ambil di hadis ini adalah, ketika Rasul diperlihatkan umat-umat itu, Rasul katakan, dan saya diperlihatkan umat-umat bersama nabinya. Jadi ini nabi bersama para umatnya. Nah, ada nabi, seperti Nabi Musa, itu umatnya banyak sekali. Rasul sampai katakan sawadun azim. Nabi Musa bersama umat yang banyak. Bani Israel itu banyak yang mengikuti Nabi Musa. Tapi ada juga nabi yang bersamanya hanya 8-9 orang. Ada nabi yang bersama rajulun wa rajulan, hanya 1 atau 2 orang. Dan ada nabi laisa ma'ahu ahad. Ada nabi yang tidak satu pun bersama dengan nabi itu. Artinya adalah nabi berdakwah seumur hidupnya, selama diberikan risalah, dari awal diberikan risalah sampai meninggalnya, tidak ada satupun dari nabi itu mendapatkan pengikut. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghinakan satu orang pun nabi. Allah tidak menghinakan nabi-nabi sama sekali, sekalipun mereka tidak mendapatkan pengikut. Ini kita lihat bahwa Islam punya konsep bahwa tugas kita adalah maksimalkan ikhtiar. Tugas kita adalah mengoptimalkan proses yang ada. Maka hasil itu kita serahkan pada Allah. Boleh nggak kita mikirkan hasil? Boleh. Tapi ketika pikiran kita terporsir untuk memikirkan hasil, kita nggak punya kreasi untuk menjalankan proses ini. Maka banyak sekali di antara kita yang pikir hasil harus gini, harus gitu, pengen jadi sempurna, akhirnya ya nggak jalan-jalan dan nggak bergerak-gerak. Jadi tugas kita adalah simple, strive for progress, not perfection. Kita itu berjuang untuk memaksimalkan proses itu, tidak perlu memikirkan hasil yang sempurna. Karena ketika ikhtiar sudah maksimal, sudah kita berikan waktu terbaik, tenaga terbaik, energi terbaik, maka Allah Maha Adil, Allah Maha Rahman. Dan Allah pasti insya Allah akan berikan yang terbaik. Dan satu hal yang kita perlu tahu, ketika kita terlalu fokus dengan result, dengan hasil, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, ketika kita mencapai hasil itu, ada rasa sombong muncul dalam diri. Dan ini yang dikatakan Qarun. Ini karena kekayaan saya ini semuanya hasil dari ilmu saya, kata Qarun. Dan yang kedua adalah ketika tidak sampai pada hasil yang diinginkan, kita akan menjadi pesimis. Sisa hidup kita dihabiskan sebagai orang pesimis. Saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tapi ketika kita maksimalkan proses, fokus pada proses, gagal lagi, nggak masalah. Gagal lagi, naik lagi. Gagal lagi, jalan lagi. Gagal lagi, naik lagi. Oh, ada loh nabinya Allah, utusannya Allah, seumur hidupnya berdakwah dan tidak satu pun ikut kepada dia. Kita minimal istri atau anak kita ikut gitu. Tapi ini tidak satu pun dari pengikut nabi itu yang mau ikut ke nabi tersebut. Tapi Allah sama sekali tidak menghinakan nabi itu. Allah tetap bariskan para nabi itu di barisan orang yang paling mulia. Jadi satu hal yang kita lihat di sini bahwa dalam etos kerja muslim, jangan terlalu overthinking, disibukkan dengan memikirkan hasil. Lebih baik kita fokus pikirkan proses, ikhtiarkan, kerjakan. Dan semoga setiap kita melangkah satu langkah, Allah mudahkan itu. Inilah beberapa hal yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ini bagian dari hal yang memang harus di training. Ini bukan hal yang saya tahu sekarang, besok saya langsung punya mindset seperti itu, enggak. Ini bagian dari hal yang kita selalu ingatkan diri kita, training terus, dan seterusnya. Karena bagian ini adalah bagian dari habit, bagian dari kebiasaan, bagian dari memunculkan sebuah tradisi baru, sebuah paradigma baru, sebuah sudut pandang mindset yang baru tentang bagaimana bekerja dan lain sebagainya. Dan itu perlu dibangun. Sehingga dia menjadi satu karakter yang utuh, menempel ke badan kita. Dan ketika kita sudah kokoh dengan itu, barulah itu kita berharap banyak. Kita bisa, Allah mudahkan kita dalam memaksimalkan amalan yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita menjadi orang yang paling, apapun yang kita pegang. Saya menjadi orang yang bisa perbaiki kacamata ini, tapi saya berharap ketika orang nanya siapa yang bisa perbaikin kacamata, orang nyebut Fitrian Kadir. Langsung nama saya. Ketika saya sebut tentang ngetik apapun, orang nanya siapa yang bisa bikin konten writer yang paling baik, sebut nama saya.
Jadi apapun kita minta kepada Allah, sekecil apapun pekerjaan itu, maka kita tekuni itu, itqankan itu, maksimalkan prosesnya, dan perlu kita tahu bahwa Allah mencintai orang yang berada dalam proses itu. Demikian teman-teman semuanya, semoga ini memberikan kebaikan buat kita bersama, terutama buat saya yang menyampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang rahmati Allah, ini salah satu domba kita, domba yang ganteng, besar, kepalanya besar. Kriteria ganteng tuh, kepalanya besar, kakinya kuat, dadanya lebar, bulunya bersih. Ini koleksi kita. Domba kita di Ayo Kurban. Domba ini punya bobot lebih dari 100 kilo. Dan ini salah satu jenis merino yang ada di peternakan kita. Kalau mau dapetin domba ini, silahkan pantau di kurbaninaja.id. Itqan, tekun, fokus pada proses, fokus pada ikhtiar, jangan fokus pada hasil. Karena hasil adalah ranahnya Allah. Fokus saja pada proses. Ikhtiarkan, kerjakan, usahakan. Ikhtiarkan dengan maksimal. Stop overthinking dan fokus pada hasil. Hasil biar Allah yang menentukan. Jika berhasil jangan sombong. Jangan sombong sampai terbang dan lupa diri seperti Korun. Jika gagal jangan tumbang. Biasa aja. Yang penting fokus terus-menerus mengikhtiarkan, bukan di hasil. Fokus dan tekun bukan hanya karena menjadikan kita lebih produktif, tapi yang lebih utama karena Allah cinta pada hambanya yang tekun. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khairan kepada gurunda kita, Ustadz Firdan Kadir Hafizahullah Ta'ala, atas sajian ilmu yang penuh makna ini. Gimana Mas Fatur kajian malam hari ini? Apa hikmah dan ilmu yang Antum dapatkan dan bisa di-sharingkan nih sama kita-kita ini yang bisa menginspirasi Antum? Fadol, Mas Fatur. Yes, ini Masya Allah, ini ada keyword yang tadi diperkenalkan oleh Satrian ya, salah satu Muslim work ethics itu ada itqan. Nah ini saya juga pernah baca di bukunya Ustadz Riza di judulnya Bisnis Jalan Langit. Emang ini salah satu kriteria yang harus dipenuhi nih, yaitu itqan. Bagaimana kemudian etika kerja kita itu adalah profesional, itu adalah optimal, itu adalah amanah, tanggung jawab sama itu. Jadi kita memandang job desk kita ini ternyata bukan hanya tentang hubungan kontrak kerja sama kita dengan yang mempekerjakan, ternyata ini bentuk amanah dan profesionalitas kita sebagai hamba Allah gitu. Maka kemudian kita bisa mengkonvert kerja-kerja kita ini menjadi ibadah. Nah kalau saya tuh membayanginnya ada 2B. Supaya kerja-kerja kita jadi ibadah, supaya kita convert value-nya itu atau valuasinya bukan hanya di dunia tapi punya valuasi akhirat, yaitu 2B, benar caranya, benar niatnya. Nah, kalau mungkin episode berikut sebelumnya Ustadz Rian sudah membahas itu, benar niatnya, kemudian benar caranya. Ini juga udah pernah dibahas oleh Ustadz Rian. Benar niatnya karena Allah, benar caranya sesuai cara-cara yang Allah mau. Dan Allah maunya kita itu dalam kerja-kerja ini ya itqan, optimal, maksimal gitu. Dan nah ini yang sayangnya ya, kalau kita lihat negeri yang paling tepat waktu, misalnya yang paling menghargai waktu, ternyata justru bukan negeri dengan mayoritas muslim gitu ya. Kalau yang kita lihat etika kerjanya itu menjunjung tinggi profesionalitas, ternyata malah banyak di perusahaan-perusahaan yang mayoritasnya bukan muslim. Padahal harusnya profesionalisme, etika kerja kita tepat waktu dan sebagainya itu malah harusnya dimiliki oleh muslim, karena Allah memerintahkan kita untuk punya work ethics kayak tadi. Nah, maka ini salah satu hikmah yang benar-benar harus kita perjuangkan. Bukan hanya dalam dunia kerja dan karir, ya, tapi dalam apapun itu. Berarti dari kita sebagai pelajar nih, seusia-usia saya yang masih di pelajar gitu ya, kuliah, kemudian menghadiri pembelajaran, sama prinsipnya tadi, itqan. Ini kata kunci yang perlu kita usahakan bareng-bareng dalam setiap kontribusi kita dan amalan-amalan kita. Begitu, Zat. Yang Anda dapat, Masya Allah, jazakallah khair, ini ilmuin aja luar biasa, update ilmu terus kita.
Masya Allah, tabarakallah. Disimpulkan dengan dua kalimat, 2B ya. Benar niatnya, benar caranya, dan benar banget ya kan. Orang muslim harusnya dia yang paling datang lebih awal, ya kan. Karena Allahu Akbar ya kan, dipanggil, kita dibiasakan untuk disiplin, ya kan. Juga kita harus kerja dengan tuntas, kerja dengan cerdas, kerja dengan selesai. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khairan guru kami Ustadz Fitri Qadir Hafizahullah Ta'ala, dan makasih banyak Mas Fatur yang udah menemani kita dan mengingatkan kepada kita kalau kita seorang muslim harus kerja secara benar niatnya, benar caranya. Masya Allah. Dan ini adalah hari Senin malam mendekati hari-hari menjelang Ramadan. Nah, pengen tahu dong, kepo nih, Mas Fatur untuk menyambut bulan Ramadan apa aja? Tips-tips atau hal-hal yang biasanya Mas Fatur persiapkan untuk menyambut Ramadan. Karena bulan Sya'ban nih, bulan kita beramal ya kan. Boleh tahu dong Mas Fatur kalau pengen nyambut Ramadan gimana sih di rumah biasanya? Ya, wah ini memang menyambut Ramadan ini persiapannya harusnya memang dimulai bahkan sejak Ramadan sebelumnya kan gitu. Bahkan para sahabat itu ketika selesai Ramadan sudah mempersiapkan untuk Ramadan berikutnya gitu. Atau pernah juga disampaikan bahwa bulan Rajab itu bulan menanam, kemudian bulan Sya'ban ini adalah kita yang membesarkannya, memupuknya gitu ya, dan kemudian Ramadan itu justru adalah memanennya. Jadi justru bukan sekedar menanamnya. Jadi bulan Ramadan itu hasil dari persiapan kita sebelum-sebelumnya, tapi tidak ada kata terlambat. Kalau persiapan itu mungkin kita bagi menjadi 3 persiapan. Satu tentu persiapan spiritual, bahwa ibadah Ramadan ini dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, puasa ini berarti panggilan untuk orang beriman, maka kita perbaharui iman kita, persiapan spiritual. Kemudian persiapan ilmu. Persiapan ilmu artinya ya kita update juga nih, tentang fikih puasanya, tentang kemudian ibadah-ibadah yang utama di bulan Ramadan gitu ya, hari-hari yang istimewanya, waktu-waktu yang istimewanya, sehingga kita bisa optimal dan memanfaatkannya gitu kalau kita udah tahu. Kemudian ya yang ketiga ini juga jangan dilupakan, persiapan finansial. Kok kenapa ada persiapan finansial? Karena ini bulan yang penuh dengan lipat ganda kebaikan. Maka persiapan finansial, budgeting itu bukan hanya untuk kita mau beli tas baru, mau beli kendaraan baru. Budgeting itu juga buat kita sedekah dan infak. Dan ini porsi budgeting di bulan Ramadan harus kita tingkatkan. Nah, insya Allah kita juga bisa lebih mudah untuk menyalurkan budget sedekah kita dengan wakafin aja yang sudah difasilitasi oleh teman-teman dari tim yang ada di sini. Insya Allah wakafin aja, atau kemudian teman-teman malah justru yang mau umroh di tanah suci di bulan Ramadan ini, nggak tahu nih masih bisa daftar atau enggak, ada umrohin aja. Wah ini, atau yang mau juga berbagi kambing atau siap-siap mau berkorban juga ada, korbanin aja. Ini bisa menjadi salah satu ikhtiar kita juga untuk kemudian sama-sama mendukung ekonomi umat dengan sama-sama kita mensupport ya usaha-usaha yang kemudian dibangun untuk menghidupkan kegiatan-kegiatan keumatan. Begitu 3 persiapan, spiritual, ilmu, dan juga finansial, dan tentunya juga health-nya ya, kesehatan, persiapan raganya. Karena wah sayang banget kalau kemudian kita malah gak optimal karena asam lambung, gak optimal karena wah ternyata fisiknya yang lemah karena mungkin kita kurang jaga. Mudah-mudahan Allah kasih kesempatan kita bertemu Ramadan dengan kondisi yang optimal, dengan keimanan yang optimal, ilmu yang optimal, kesehatan yang optimal, dan juga kondisi finansial yang optimal, insya Allah. Begitu
Ustaz, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, terlalu banyak hikmah yang Antum berikan nih. Semoga kita nggak gumoh ya menerima hikmah yang banyak ini. Masya Allah, karena hikmah-hikmah yang Antum berikan, insya Allah itu adalah hal-hal yang benar. Itu adalah taufik dari Allah yang dititipkan lewat lisan Antum, lewat wasilah Antum. Kita diingatkan untuk menyiapkan diri sebaik-baiknya karena Ramadan sebentar lagi. Dan saksikan terus ilmuinaja.id, insya Allah kita akan ada tarhib Ramadan. Setelah ilmu Najar selesai, kita ada tarhib Ramadan nih, acara akbar insya Allah bersama guru kita, Kiai Budi Asarif Allah Ta'ala. Saksikan dan insya Allah di bulan Ramadan nanti, sekaligus informasi nih buat saudara kami, Mas Fatur dan para pencari ilmu semuanya, insya Allah di bulan Ramadan, di ilmuinaja.id bakal ada kajian setiap sahur dan juga menjelang berbuka. Jadi setiap sahur dan menjelang berbuka, insya Allah ada kajian spesial dari ilmuinaja.id untuk menemani puasa kita agar lebih kuat dan lebih maksimal lagi untuk meraih pahala yang telah Allah sediakan insya Allah. Khairan, Mas Fatur, makasih banyak. Ini sepertinya jadi pertemuan terakhir kita di online, di serial Better Day, tapi insya Allah kita akan bertemu di serial-serial lainnya, dan insya Allah kita bisa ketemu juga nih secara offline ya. Mungkin sambil ngopi-ngopi sama nyoklat bareng insya Allah ya. Ditunggu di pondok kami, di Madrasah Al-Fatih Situ Daun. Insya Allah, monggo bisa main-main ke sana sama keluarga insya Allah. Buat teman-teman para pencari ilmu semuanya, bisa berkontribusi bersama kita untuk mengembalikan peradaban Islam sebagaimana dulu peradaban Islam sangat besar, sangat tenang orang-orangnya, bahkan orang non-Islam pun, orang kafir gitu ya, itu juga nyaman tinggal di bumi Islam karena memang hidupnya sangat makmur, sangat penuh kasih sayang, sangat penuh adab, kesopanan, dan sangat tinggi ilmunya. Jadi buat teman-teman sekalian, para pencari ilmu yang ingin mengembalikan peradaban Islam, peradaban yang penuh kesantunan, peradaban yang penuh kasih sayang, yuk gabung bersama kami di wakafinaja.id. Teman-teman bisa langsung berwakaf di wakafinaja.id. Silahkan klik yang tengah-tengah tuh, yang gambar love, gambar wakaf, diklik aja. Insya Allah senyambung ke wakafinaja.id. Sekali lagi makasih banyak Mas Fatur. Tidak ada yang bisa kami berikan kecuali doa terbaik setulus hati untuk Mas Fatur dan keluarga insya Allah. Dan tentunya kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan, ahsanal jaza, makasih banyak. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali para pencari ilmu sekalian di episode-episode berikutnya. Sebelum kita tutup, mungkin ada satu pesan dari Mas Fatur untuk kita semuanya. jazakallah khair kesempatannya dan juga ilmunya dari para asatidz, terutama tadi Ustaz Rian untuk better for wealth-nya, etos kerja sangat penting tadi, dan ini artinya mindset kita harus mulai shifting dan berubah, bahwa kerja ini bukan justru kita tidak kerja karena manusia, kita bukan kerja karena bos kita bukan kerja karena atasan, tapi kita kerja untuk kemudian menjadi ibadah ya. Maka mungkin dalam beberapa waktu kita merasa ada hak-hak yang rasa-rasanya mungkin tidak tertunaikan oleh hamba Allah yang lainnya. Tapi mudah-mudahan kita berharap Allah akan sempurnakan dan tunaikan, dan ini yang lebih penting. Allah sempurnakan dan tunaikan hak kita itu di akhirat nanti. Karena kalau kerja valuasi dunia itu tidak ada apa-apanya. Justru yang kita harapkan adalah kerja-kerja kita ini punya valuasi akhirat, sehingga nanti pas dibuka di akhirat penilaian kerja kita itu tidak kosong tapi justru penuh, karena kita bisa convert dengan 2B tadi, benar niatnya, benar caranya. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Sekali lagi jazakallah khair dan afu minkum, mohon maaf atas segala kesalahan ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan akhirim. Masya Allah, sungguh ilmu yang sangat bermanfaat kita dapatkan di edisi Better for Wealth kali ini. Semoga apa yang Ustadz Fitran Qadir LC Hafizahullah Ta'ala sampaikan dapat kita ambil kebaikannya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjaga niat dalam segala hal. Menjaga niat dalam bekerja, dalam menuntut ilmu, dalam segala amal soleh yang kita lakukan di setiap harinya. Demikian serial Better for Wealth episode kali ini. Terima kasih atas segala atensi. Mohon maaf atas segala khilaf. Saya Faiz Sanad, mewakili segenap tim dan kru pelayan ilmuinaja.id. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.